Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan menyerempet permasalahan atau menyerempet polemik tentang habaib kaum muslimin. Bukan menampilkan dongengan para habaib. Kalau biasanya kan kita membahas ceramah dari para habaib yang isinya dongengan dan doktrin. Tapi kali ini ada yang berbeda kaum muslimin. Kali ini kita akan mengambil pelajaran dari ceramah seorang dai, seorang ustadz, yang beliau ini tegas dan lugas di dalam membahas persoalan habaib, ya. Kita langsung saja simak videonya. Bolehkah kita percaya kepada habib-habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib, kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Nggak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka. Nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib ini mengatakan, saya ini udah tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium namanya, diginiin namanya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh kalau misalnya begitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Selamat kamu. Diludahin dulu air putihnya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu nanti hari kiamat. Orang sesat dari jalan dia, nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Seandainya pun mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal soleh, berkata kepada Allah. Nggak ada bedanya. Dengan saya waktu juga. Sebab Nabi sendiri pun melakukan amal soleh. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya Nabi, ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta kamu dariku harta. Karena anaknya Nabi perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah pada hari kiamat. Anaknya tidak selamat. Dikatakan demikian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Ini yang harus diperhatikan juga seperti itu. Pengakuan bisa aja orang mengaku. Ya siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi, saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya seorang Arab, keturunan Arab, bisa aja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi mau nggak boleh. Tapi bukan itu. Sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan? Nah, kaum muslimin, mana ada dai yang sesayang itu kepada umat Islam selain dai dari orang-orang yang disebut salafi, ya. Bahkan sebagian menyebutnya dengan stigma yang negatif, disebut Wahabi, dikatakan aliran sesat, penyebar kesesatan, tukang fitnah, antek Yahudi dan sebagainya.
Tapi kita sudah simak tadi penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau menjelaskan yang seperti itu bukan karena politik, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan tertentu, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, bukan karena kuburan ulamanya diklaim, bukan karena pahlawannya diklaim, bukan karena perjuangannya diklaim oleh para habaib, bukan. Tapi murni untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin, untuk menegakkan ajaran Islam yang benar, supaya kaum muslimin ini tidak tertipu dengan ceramah-ceramah yang menyesatkan dari para habaib, ya. Dan ini ceramah sudah lama sekali kaum muslimin, ya. Channel yang kami ambil videonya saja, ini sudah mengupload ceramah dari Ustadz Yazid tersebut 5 tahun yang lalu. Bayangkan, 5 tahun yang lalu. Kalau Kiai Imad dan CS-nya, ini kan baru kemarin membongkar kedok para habaib. Dan ada latar belakang apa di antara mereka, kita juga nggak tahu. Ya, kenapa mereka baru angkat? Kenapa mereka baru membongkar kedok para habaib ini? Ya. Padahal doktrin-doktrin dari habaib, cerita-cerita dongeng dari para habaib, amaliyah-amaliyah dari para habaib yang tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah kan sudah ada sejak dulu. Sudah sejak lama sekali. Ya. Dan ceramah para habaib itu kan ya banyak beredar dari dulu. Bahkan kalau berbicara antara yang pro dengan habaib dan yang kontra dengan para habaib, yang saat ini mereka berselisih, mereka kan dulunya satu padu kaum muslimin. Tapi kalau salafi, jelas dakwahnya. Jelas. Kalau ada ajaran yang menyimpang, ya harus diluruskan. Entah itu habaib, kiai, ulama, gus, dan lain-lain. Kalau ajarannya nggak sesuai dengan sunnah, ya dibantah. Dakwah mereka itu tujuannya jelas, untuk agama Islam. Bukan sekedar untuk cari jamaah, bukan. Mereka tidak segan-segan menyampaikan kebenaran meskipun konsekuensinya harus ya dibenci oleh banyak orang, ditinggalkan bahkan oleh banyak orang. Ya, mana ada dai selain dari kalangan yang disebut salafi, yang disebut wahabi, yang dengan berani, dengan tegas menyuarakan bahwasanya rokok itu haram, musik itu haram. Ya, perayaan Maulid, Isra Mi'raj itu tidak ada tuntunan dari agama Islam, tahlilan, yasinan. Ya, tidak ada yang berani kecuali para dai yang disebut salafi. Padahal resikonya, ya, resiko dari dakwah mereka ini, ya ditinggalkan jamaah. Karena mayoritas kaum muslimin berat meninggalkan perkara-perkara yang seperti itu. Apalagi sudah membahas masalah ziarah kubur, tur kuburan wali-wali. Sangat berat, karena di sana perputaran fulus sangat luar biasa. Ya. Tapi mereka tidak peduli, ya. Prinsip mereka itu biarpun yang ikut dengan dakwah mereka hanya satu orang, mereka akan lebih bahagia karena yang satu orang ini benar-benar menegakkan syariat Islam dengan hak, daripada jamaahnya melimpah, tapi akidah dan amaliyah mereka ini menyimpang jauh dari syariat Islam yang benar. Ya, mudah-mudahan kita diberikan akal sehat dan kewarasan supaya kita bisa memilih mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyimpang dari tuntunan syariat Islam. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.